Halo semua, balik lagi di channel Wawan PBG, channel seputar game bus simulator Android dan lain-lain. Tapi kali ini saya nggak mau main game simulator. Kali ini saya mau ngasih tutorial buat teman-teman yang udah biasa main YouTube, di skip aja ya. Ini buat pemula mungkin yang baru pengen mau nyoba-nyoba upload video atau main YouTube. Kali ini saya mau buat tutorial cara upload video dari nol sampai selesai, sampai bisa di posting di YouTube-nya ya. Jadi yang pertama, tentu aja teman-teman harus udah punya satu video yang bakalan diupload ke YouTube, entah itu video vlog, entah itu video game dan lain-lain ya. Yang jelas sudah disiapin dulu. Terus untuk video pertama, saya saranin durasinya jangan lebih dari 10 menit ya, mungkin bisa 5 menit atau 7 menit gitu. Soalnya kalau untuk viewers awal-awal itu ngelihat video kita kalau kepanjangan biasanya bakalan bosen dan menit pertama udah ditinggal gitu, karena tahu videonya panjang. Jadi usahain videonya nggak terlalu panjang, terus videonya dibuat keterangannya sebaik mungkin ya. Untuk yang satu ini saya nggak bisa ngasih contoh karena video saya juga nggak banyak yang nonton. Saya cuman mau ngasih lihat prosesnya dari awal sampai videonya bisa ditonton sama viewers teman-teman ya, atau subscriber kalau misalnya udah ada. Kalau misalnya belum ada ya ini sekalian ajang buat nyari subscribernya. Nah yang pertama, yang tadi udah disiapin ya videonya. Terus kita buka YouTube. Ini akun YouTube saya yang saya pakai biasanya. Saya nggak pakai akun lain biar kalian percaya. Terus ini di bagian tengah ya ada tombol plus di bawah, paling bawah, paling tengah. Ini kita bisa tindis. Nah di sini ada pilihannya 3, upload, live streaming, atau buat video. Di sini kita pilihnya yang upload. Nah biasanya teman-teman bakal nemuin notifikasi kayak gini nih kalau misalnya baru pertama kali mau upload di YouTube ya. Ini saya tadi memori sama data YouTube di aplikasinya saya hapus supaya bisa balik lagi ke awal kayak gini. Tapi data video saya di YouTube nggak hilang. Izinkan akses, iya. Nah ini diizinkan aja ya kalau ada notif kayak gini pokoknya. Terus kita cari video yang paling pendek aja ya. Ini video saya sebelumnya yang udah saya upload. Terus ada juga video lama. Di sini saya bakal milih yang ini nih, yang 6 detik aja buat sampel ya. Video buat klik subscribe. Nah ini cuma 6 detik buat sampel aja. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini teman-teman buat pertama upload. Ini kalau di scroll ke bawah ya, ini saya bikin mode landscape di handphonenya, tapi sama aja urutannya kalau misalnya modenya portrait, sorry. Di sini bisa kasih judul misalnya video subscribe. Oke, ini bisa huruf besar, huruf kecil, tergantung teman-teman. Oke, ini judul video. Terus yang bawahnya ini deskripsi. Kalau teman-teman mungkin udah prepare banget ya buat ngupload video, terus mau ngasih keterangan, keterangannya bisa taruh di sini. Misalnya ini adalah sampel video untuk subscribe. Salah nulis terus. Oke, ini udah. Nah ini yang paling penting nih, salah satu yang paling penting. Jadi setelannya itu waktu diupload bisa dipilih public. Kalau public ini jadi nanti begitu uploadnya selesai dia bakal bisa dilihat sama semua orang ya, termasuk subscriber kita kalau udah ada subscribe-nya. Kalau belum, kita bisa langsung promo ke orang-orang terdekat mungkin. Bisa juga tidak publik. Nah jadi ini nih bisa dilihat sama orang yang kita kasih link videonya nanti. Jadi begitu videonya udah terupload di YouTube, nanti kita bakal bisa nge-share videonya pakai link yang udah disediain sama YouTube. Nah kalau pribadi ini cuma kita yang bisa ngelihat.
Jadi bebas nih teman-teman mau langsung di public supaya bisa langsung dilihat orang, atau mau dibuat pribadi dulu nanti di setting-setting yang lain-lainnya, mungkin thumbnailnya belum siap gitu, mau bikin thumbnail dulu. Kalau saya biasanya saya bikin pribadi dulu ya, soalnya saya mau nyiapin thumbnail dulu biasanya sambil videonya ini upload gitu. Biasanya semua dadakan kalau saya. Jadi saya ini bikin pribadi. Terus ini buat catatan lagi yang bawahnya ya, yang untuk kolom ininya, kategorinya, sorry. Jadi ini kalau misalnya teman-teman YouTube-nya mau niatnya mau dibuat untuk monetisasi ya, untuk ada iklan itu, videonya harus yang tidak berhubungan dengan anak kecil atau balita ya. Jadi di sini nanti dipilihnya yang apakah video ini dibuat untuk anak-anak, wajib diisi. Jadi kita pilihnya tidak. Terus pembatasan usianya juga harus diklik yang tidak ya. Karena kalau ini diklik nanti juga kalau YouTube-nya diperuntukkan untuk monetisasi itu nggak akan masuk iklannya gitu, nggak bisa dimonetisasi. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin YouTube buat sekedar upload dokumen, sharing, itu bebas ya. Terus selanjutnya ada lokasi. Lokasi ini bebas mau teman-teman isi atau enggak ya. Kok nggak bisa sih? Biasanya bisa. Berarti sekarang harus ngaktifin ini dulu ya, GPS, baru bisa ini update lokasi. Biasanya bisa tanpa update GPS. Jadi saya kosongin aja bagian lokasi. Terus kalau misalnya teman-teman baru, biasanya di sini nggak ada sih tambah playlist ya, tambah ke playlist. Cuman karena saya udah bikin playlist sebelumnya untuk video-video lain yang mungkin kategorinya beda-beda ya. Jadi ada playlist game di sini, ada playlist hiburan. Jadi di sini ada muncul nih tulisannya tambah ke playlist. Iya bener. Di sini ada banyak, tapi nggak mau saya tambahin karena ini buat sampel aja. Kalau ini udah diisi semua, mulai dari judul, deskripsi, dan lain-lain, tinggal diklik aja bagian kanan atas yang tulisan upload ya. Nah, otomatis nanti dia bakal upload. Kita bisa cek di bagian video nomor 2 dari kiri. Ini kalau paling kiri kan beranda, yang di atas ya, yang kedua video. Nah, kok nggak ada uploadnya? Tadi mana? Mana tadi yang diupload? Oh, masih proses. Biasanya kalau lagi proses gini udah langsung muncul ya di sini. Tapi ini enggak. Mungkin upload YouTube terbaru. Soalnya tadi sore saya baru upload lagi, baru update ya lagi YouTube-nya. Kayaknya ada pembaruan dari YouTube. Hari ini tanggal 25 Maret 2021 ya. Yang jelas notif uploadnya itu bakal muncul di bagian atas handphone kita. Jadi ini lagi upload 11 MB tadi yang 6 detik itu. Besar banget ya. Coba kita lihat nanti kalau uploadnya udah selesai apa dia bakal muncul langsung. Oke, ini udah selesai ya. Coba kita scroll lagi. Kok nggak muncul ya? Hilang kemana dia? Ih, nggak muncul. Wah, ini aneh sih. Nah, ini dia, ini udah muncul nih. Jadi harus pergi dulu ke beranda buat refresh ya. Beranda YouTube maksudnya, terus balik lagi ke koleksi sebelah kanan. Nah, ini video saya. Munculnya di sini ya. Kalau lewat channel tadi belum. Nah, kalau di sini udah muncul, ini artinya videonya udah bisa kita share, atau misalnya kalau masih pribadi kayak gini bisa kita public, bisa kita edit-edit ya.
Ini kita bisa lihat juga. Nah, kalau teman-teman mau ngedit, ini tinggal ditindih saja garis 3 di video yang mau diedit ya. Di sini kita pilih edit. Nah, oke. Bisa diedit videonya, bisa ditambahin tagnya juga di bagian bawah. Dan kita juga bisa ngedit thumbnail harusnya. Cuman ini kenapa gambar thumbnailnya nggak ada ya? Berarti harus lewat studio YouTube atau kreator studio ya. Jadi kita buka Google Chrome. Oke. Kita bikin mode desktop ya. Nah, studio. Oke. Ini channel saya. Terus kita klik bagian kiri yang bagian video. Nah, ini masih pribadi ya. Kita bisa ganti ini jadi public kalau teman-teman mau share. Karena channel saya udah monetisasi juga, monetisasinya bisa diatur, bisa diaktifin, tapi ini enggak saya atur karena videonya cuman buat sampel, nanti saya hapus lagi. Ini kita tindis di judul videonya. Aduh, mana tadi video subscribe, terus kita edit yang gambar pensil. Nah, ini kita bisa upload thumbnail di sini. Harusnya di YouTube tadi perasaan kemarin udah ada itu pilihan buat upload thumbnail, tapi ternyata masih harus masuk di YouTube Studio ya. Yang saya cari ini sebenarnya saya masuk ke sini buat upload thumbnail ini. Nah, kita bisa pilih gambar dari galeri. Untuk thumbnailnya sendiri ukurannya itu 9/16 atau 16/9, saya lupa. Yang jelas itu ukurannya, ukuran layar handphone. Kalau teman-teman udah siapin thumbnailnya, bisa langsung ditaruh di sini ya, bisa langsung diklik, kita jelajah, kita cari ininya. Misalnya thumbnailnya ini kayak gini. Ini saya udah bikin thumbnail untuk video sebelumnya. Anggap aja ini misalnya ya thumbnailnya. Nah, ini bisa kita pilih, kita masukin ke sini, terus tinggal kita simpen aja di bagian atas. Kalau teman-teman mau langsung bikin public, bisa juga di sini. Mau dipublish langsung. Ini kan pilihannya pribadi di sebelah kanan ya. Sorry kalau kecepatan. Ini bisa diganti jadi publish terus style premiere. Jadi kayak tayang perdana gitu. Bukan kayak sih, tapi emang jadi tayang perdana kalau ini dibikin publish, terus ininya di checklist style premiernya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kurang lengkap di bagian YouTube uploadnya di aplikasi YouTube, langsung aja pergi ke studio.youtube.com. Nanti login pakai akun yang dipakai buat upload video tadi. Nanti di sini bakal lengkap di bagian kolom videonya, bisa dibuka. Ini sama kayak yang tadi ya, ada judul, deskripsi, terus playlist juga. Di sini yang sebelah kanan visibilitasnya atau publikasinya. Ini saya masih bikin pribadi. Walaupun pribadi ini linknya udah bisa di share ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mau bikin ini public, belum mau tayang, bisa juga dibikin tidak public gini. Nah, nanti linknya bisa disebar ke orang-orang yang pengen di share duluan. Bawahnya sama ya. Tuh. Bisa juga ditambahin tag atau tagar buat kategori videonya. Misalnya video game, bisa kasih tagar di sini game. Nah, kayak gini. Dan lain-lain ya.
Bebas tagarnya bisa sampai 500 kata. Terus bagian paling bawah nih yang harus diingat-ingat. Jadi jenis komentarnya harus dipilih, izinkan semua komentar. Karena kalau nggak dibikin izinkan, kadang ada yang bikin nonaktif ya. Itu nanti videonya nggak bisa dikomentari. Jadi harus dipilih yang paling atas. Ini ada di bagian paling bawah. Kalau misalnya teman-teman kategorinya game, bisa juga masukin judul gamenya. Misalnya bus simulator ya. Nanti bakal ngebaca tuh dari YouTube udah ada kategori gamenya. Nah, kalau terlalu cepat sorry ya, bisa diulang-ulang lagi videonya. Kalau ini udah semua, misalnya mau dibikin Premiere juga, ini udah diganti tadi ya. Misalnya udah di checklist ini, udah dibikin publish, terus style Premiere udah semua, terus tinggal disimpan. Thumbnailnya juga udah ya, tinggal disimpan. Tunggu sampai garis jalan nih berhenti, garis jalan yang di atas ini berhenti ya. Ini masih proses. Nah, perubahan disimpan. Ini videonya udah berarti kalau misalnya mau dibikin tayang perdana udah tayang ya, udah selesai nih di YouTube, udah masuk notifnya ke subscribernya kalau udah ada subscribernya. Kalau belum, silakan saatnya di share. Untuk cara buat thumbnailnya, saya bikin thumbnail biasanya lewat KineMaster. Kalau mau KineMasternya nggak ada landmarknya ya, itu teman-teman harus pakai KineMaster yang Pro. Bisa di-download di YouTube, biasanya APK bajakannya banyak. Ini juga bajakan bukan KineMaster Pro asli ya. Jadi biasanya dulu sebelum di KineMaster, saya biasanya bikin di PicsArt juga, di foto editor. Macam-macam sih, tergantung teman-teman seleranya di mana. Cuman akhir-akhir ini biasanya saya bikin di KineMaster. Aduh, kok udah nggak ada datanya. Coba kita masukin lagi. Oh salah. Bentar. Oke. Nah ini sama ya. Ini adalah contoh thumbnail yang saya buat sebelumnya. Jadi saya cuma ngambil foto dari game, terus saya tambahin tulisan. Ini tulisan ini. Terus saya tambahin logo channel saya. Ini bisa dihapus juga. Ini. Itu doang. Saya nggak pinter bikin thumbnail biasanya ya. Kalau misalnya udah, tinggal di save. Ini di pojok kiri nomor 3. Di share ke galeri ya. Pakai modenya 4K yang paling tinggi supaya jernih gambarnya. Nanti terus ada yang nanya nih, Bang ini kan video, padahal kan mau bikin thumbnail ya, kenapa bikin video? KineMaster kan video nih, gampang. Ini memang video masih ya. Jadi yang tadi itu format video, yang ini yang baru aja saya share ke galeri. Nah ini video. Jadi kita lari ke galeri, kita lihat ekspor yang tadi ya, yang barusan. Ini saya pakai handphone Samsung A50s. Kalau tampilannya ada yang beda di handphone teman-teman, tinggal di ini sesuaiin aja. Mirip-mirip lah pasti. Nah ini video yang tadi yang dari KineMaster, tinggal di screenshot. Diputar, di screenshot. Nah ini udah kena screenshot ya, tinggal dilihat di bagian bawah. Nah ini video capture-nya. Inilah thumbnail yang biasanya saya pakai. Jadi saya bikin di KineMaster, saya simpan ke galeri, baru saya screenshot jadiin foto ya, supaya bisa diupload buat thumbnail.
Itu dia tutorial upload videonya dari awal sampai akhir, sampai udah ke upload, udah ganti thumbnail juga. Buat teman-teman yang bingung bikin thumbnailnya, detail-detailnya bisa lihat video-video tutorial bikin video KineMaster ya. Nanti kan tinggal di screenshot di ujung. Kalau buat ngedit-ngedit videonya yang diupload, nah itu bisa nanti di video lain. Ini saya hapus ya, karena saya nggak mau bikin video itu. Oke, ini video terakhir saya yang tadi siang. Jadi yang pertama, kalau untuk bikin video YouTube ini, yang pasti videonya harus udah ready kalau mau upload ya. Terus siapin juga thumbnailnya, karena kalau ada thumbnail yang menarik, pasti subscriber atau viewers atau teman-teman kalian bakalan lebih tertarik buat ngelihat video yang baru aja di-upload. Terus sebisa mungkin buat tayang perdana ya, kalau misalnya videonya itu bukan video live. Jadi bikin tayang perdana kayak tadi itu, di visibilitasnya dipilih publish, terus di checklist Premiere instannya supaya bisa jadi tayang perdana atau jadi kayak live lah gitu. Nanti otomatis di handphone teman-temannya kalian yang udah subscribe itu bakal ada notif kalau kalian lagi adain tayang perdana atau live. Itu keuntungannya salah satunya bakalan nambah viewers di menit awal ya, karena nggak cuma di publish tapi juga di tayang perdana. Nanti teman-teman yang lain bisa ikutan komen, live chat di situ, kalian juga bisa balas. Kayak saya biasanya juga ada sering tuh tayang perdana. Ini yang paling atas prepare for impact juga tayang perdana. Ini yang bawahnya baru live tadi pagi ya. Oke, kayaknya segitu aja tutorial cara upload video ke YouTube dari awal sampai ke bagian thumbnailnya sampai akhirnya. Kalau ada yang masih banyak yang kurang jelas, boleh di komen di kolom komentar. Nanti kita tambahin lagi atau kita bikin lagi video keduanya ya, apa aja yang mungkin perlu dibuatin videonya, apakah bagian thumbnailnya atau tayang perdananya, atau mungkin editing videonya di awal, video yang mau diupload dieditnya gimana biar bagus. Boleh juga di komen di kolom komentar, nanti kita buat lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng buat channel ini buat teman-teman yang baru join, supaya nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Itu aja dulu, udah serak. Bye bye.